Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, semakin sehat, semakin semangat, selalu ceria mengikuti pembelajaran. Oke anak-anak, siang ini bersama Bu Tuti kita akan belajar bersama pelajaran SKI. Nah, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini kita diberi kemudahan untuk belajar, diberikan ilmu yang bermanfaat saja ya. Amin Allahumma amin. Oke anak-anak, siapkan buku tulis kalian, buku paket SKI kalian, karena nanti kita akan menjelajah, kita akan berkenalan ya dengan tokoh-tokoh Islam yang luar biasa. Kita mulai dulu dari tokoh yang pertama, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, siapa sih sebenarnya Khalifah Utsman bin Affan itu? Nah, anak-anakku, kalau di MI kita sering mendengar ya, karena Khalifah Utsman bin Affan itu sudah ada di nama-nama kelas. Kalian bisa lihat ada kelas Abu Bakar, ada kelas Umar, kemudian ada kelas Utsman. Nah, Utsman bin Affan ini diabadikan di MI sebagai salah satu nama kelas. Itu bukan tanpa alasan. Jadi sebenarnya biar kita lebih tahu, ternyata ada tokoh Islam yang perannya sangat luar biasa, sehingga kita sekarang ini bisa mengenal Islam yang luar biasa bagusnya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kalau kalian lihat di sini, siapa sih Khalifah Utsman bin Affan? Yang pertama adalah beliau itu termasuk salah satu Khulafaur Rasyidin. Nah, anak-anak masih ingat di pelajaran kelas 5 yang lalu kalian pasti sudah belajar tentang Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar ya. Jadi sahabat-sahabat yang menggantikan Nabi Muhammad, menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad ya setelah beliau wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar bin Khattab memimpin umat Islam. Selanjutnya Umar bin Khattab wafat digantikan oleh Utsman bin Affan. Nah, Khulafaur Rasyidin adalah para sahabat itu. Sebenarnya ada 4 anak-anak. Tadi Bu Tuti baru menyebutkan 3. Jadi setelah Utsman bin Affan ada Ali bin Abi Thalib. Jadi Utsman bin Affan adalah khalifah yang ke-3. Nah, selain itu ya, sebenarnya Utsman bin Affan itu siapa sih? Nah, selain dikenal sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan adalah putra dari Affan bin Abdul As ya. Affan bin Abdul As ini saudagar anak-anak. Saudagar itu dagang ya. Kalau sekarang itu bisnismen macam itu ya. Jadi saudagar yang sangat kaya raya. Beliau berasal dari Bani Umayyah. Bani Umayyah itu maksudnya keluarga besar. Jadi keturunan dari Umayyah macam itu. Nah, Utsman bin Affan walaupun terlahir dari keluarga yang sangat kaya, tapi tidak sombong. Nah, nanti sifat-sifat Utsman bin Affan seperti apa akan kita pelajari. Kita kenalan dulu ya sama Utsman bin Affan ini. Beliau selain putra Affan bin Abdul As, kemudian termasuk Khulafaur Rasyidin, siapa lagi sih? Nah, selanjutnya anak-anak, ternyata Utsman bin Affan walaupun beliau itu sahabatnya Rasulullah, ternyata masih keluarga yang cukup dekat dengan Rasulullah. Jadi termasuk kerabat Rasulullah.
Kenapa kok masih termasuk kerabat Rasulullah? Karena nasab beliau, nasab ini keturunan ya anak-anak ya. Nasab Utsman bin Affan sama Rasulullah itu nanti kalau dirunut itu diurutkan, jadi ayahnya Utsman siapa, ayahnya Rasulullah itu siapa, kakeknya lagi siapa, kakeknya lagi siapa, ternyata bertemu pada kakek yang namanya Abdul Manaf. Nah, kalau kita lihat silsilahnya seperti ini, jadi ada Abdul Manaf, punya dua putra, ada Hashim, Abdul Syam, dan seterusnya. Ternyata masih saudara, walaupun itu saudara kakak yang keberapa ini anak-anak ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ini ada Abdul Syam, punya putra Umayyah namanya Abu Al-As tadi, kemudian punya putra Affan punya putra Utsman bin Affan. Kemudian Abdul Manaf punya anak yang lain, Hashim punya putra siapa? Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah ya. Kemudian ada Abdullah ini ayahnya Rasulullah. Kemudian ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, ternyata selain dari nasab tadi, Khalifah Utsman bin Affan ini adalah menantu dari Rasulullah. Kok bisa menantu loh? Iya, karena putri Rasulullah ini, dua orang putri Rasulullah ini menjadi istri dari Khalifah Utsman bin Affan. Siapa dia? Itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi setelah menikahi Ruqayyah meninggal, kemudian beliau menikahi putri Rasulullah yang lain yaitu Ummu Kulsum. Karena menikahi dua orang putri Rasulullah, Khalifah Utsman bin Affan mendapatkan gelar Dzun-Nurain, ya, Dzun-Nurain artinya pemilik dua cahaya. Selain Dzun-Nurain anak-anak, ternyata Khalifah Utsman bin Affan ini tergolong ke dalam as-sabiqun al-awwal. Apa itu as-sabiqun al-awwal? Jadi ketika Rasulullah berdakwah ya, pertama kali sudah mendapatkan wahyu, kemudian beliau berdakwah kepada orang-orang terdekat, hanya sedikit demi sedikit pengikutnya, jadi tidak langsung banyak ya anak-anaknya. Nah, ada golongan yang pertama kali masuk Islam. Nah, salah satunya adalah Utsman bin Affan. Beliau masuk Islam ini atas ajakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang unik anak-anak. Setelah tadi kita mengenal Utsman bin Affan itu siapa sih, paling tidak kita sudah ada gambarannya anak-anak. Beliau khulafaur rasyidin, termasuk as-sabiqun al-awwalun, kemudian menantu Rasulullah gitu ya, masih kerabat Rasulullah walaupun agak jauh seperti itu. Nah, sekarang kita mengenal kenapa sih beliau ini terkenal dan termasuk salah satu tokoh besar. Itu karena beliau mempunyai kepribadian yang istimewa. Kepribadian itu sifat ya, sifat. Jadi nanti sifat-sifat beliau istimewa ini pastinya nanti bisa kita contoh. Kita lihat sifat istimewa apa saja yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Nah, sifat yang pertama anak-anak. Sifat yang pertama yaitu tawadhu atau rendah hati. Ini luar biasa anak-anak. Jadi kita tahu kan Utsman bin Affan ini putra saudagar, beliau juga sangat kaya gitu ya, punya banyak pembantu. Kalau orang punya banyak pembantu pasti wah suka sekali ya, perintah pembantunya seperti itu, sangat seperti itu ya. Jadi kalau Utsman bin Affan ini, beliau walaupun punya banyak pembantu tetapi tetap rendah hati. Rendah hati maksudnya dia
tidak sombong ya, tidak sombong, wah aku orang kaya jadi harus selalu melayani seperti itu. Jadi kalau malam ini yang khas ini dari cerita beliau, kalau malam beliau mempersilahkan para pembantunya ya ini untuk beristirahat, kemudian beliau melakukan apa sendirian, jadi tidak suka memerintah, jadi secukupnya saja seperti itu. Jadi dengan siapapun beliau ini sangat menghormati ya, tidak sombong. Selain pada pembantunya, ini ada cerita lainnya unik yang menunjukkan bahwa beliau mempunyai sifat yang tawadu atau rendah hati. Jadi suatu ketika beliau ini naik kendaraan, kalau dulu berarti naik unta. Jadi ketika naik kendaraan, naik unta, beliau melewati salah satu paman Rasulullah, yaitu Abbas. Paman Rasulullah Al-Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berhenti, turun dari dari kendaraannya, ya, menyapa, kemudian baru melewati. Nah, coba kalau kita ya kadang-kadang cuman kan, wah itu ada orang tua, malah kita bel itu pakai pakai klakson, waduh. Seperti itu orang bagus ya anak-anak. Jadi kita patut mencontoh Khalifah Utsman bin Affan ini. Jadi kalau ada orang yang lebih tua, beliau berjalan sedangkan kita naik kendaraan, alangkah baiknya ini bagusnya ya, kita berhenti dulu, turun dari kendaraan, menyapa seperti itu. Kalau bisa salim, ya bisa salaman, mengucapkan salam, syukur-syukur nanti bisa menawarkan, mari Bu saya kerjakan, itu luar biasa sekali. Jadi kalian mempunyai sifat rendah hati. Ini contoh dari Khalifah Utsman bin Affan. Nah anak-anak, sifat Utsman bin Affan selanjutnya, kepribadian Khalifah Utsman bin Affan selanjutnya yang sangat luar biasa adalah sifat beliau yang dermawan. Nah ada banyak kisah tentang kedermawanan beliau. Salah satu yang terkenal yaitu beliau membeli sumur kurma untuk kaum muslimin. Jadi kok itu aja disebut dermawan? Iya, karena sumur kurma pada waktu itu adalah sumur yang sangat mahal waktu itu. Kenapa? Karena itu satu-satunya sumber mata air pada waktu itu ya. Kaum muslimin sedang berperang, kemudian memerlukan sumber air, satu-satunya ada di situ, harganya sangat mahal. Nah, Utsman bin Affan kemudian membeli sumber itu, menyedekahkannya untuk kaum muslimin. Sumbernya sampai sekarang masih ada ya, nanti betul diputarkan videonya. Oke. Kemudian kedermawanan yang lain, beliau ini membiayai perluasan Masjid Nabawi. Masjid yang ada di Madinah ya anak-anaknya. Nah selain itu beliau juga sangat suka memerdekakan budak. Ada dalam salah satu buku itu dikatakan beliau sudah memerdekakan 2.400 orang budak. Wow, banyak sekali subhanallah. Padahal memerdekakan satu orang budak saja itu biayanya anak-anak luar biasa. Nah, beliau juga ini anak-anak, selain memerdekakan budak, beliau itu juga suka menyedekahkan barang-barang dagangannya. Nah, kedermawanannya si Utsman bin Affan ini memang sangat masyhur pada waktu itu. Nah, anak-anak, selain dua sifat atau kepribadian Utsman bin Affan yang sangat menonjol tadi, masih ada sifat yang ketiga, yaitu beliau itu sangat pemalu dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Jadi beliau kalau melakukan sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak baik, beliau itu selalu malu kepada Allah. Jadi selalu ingat kepada Allah dimanapun beliau berada. Oke anak-anak, sifat yang keempat yaitu beliau itu sangat pemaaf.
Jadi hatinya itu sangat halus. Jadi kalau ada orang lain itu melakukan kesalahan sebesar apapun, dia itu selalu memaafkan. Ada satu kisah, jadi suatu ketika Utsman bin Affan ini hendak dicelakai oleh seorang kaum musyrikin seperti itu ya. Kemudian oleh para pengawalnya itu ketahuan, kemudian diserahkan kepada Utsman bin Affan. Waktu itu semuanya sepakat ya, ini harus diberi hukuman yang sangat berat ini. Tapi ketika si orang musyrikin ini ya, orang yang mau mencelakai Utsman bin Affan ini kemudian meminta maaf seperti itu, bertobat ya, Utsman bin Affan ini langsung memaafkan beliau. Padahal para pengawalnya ya, sahabat yang lain ini, wah, ini kesalahannya sudah sangat berat, ini mau mencelakakan Utsman bin Affan, ini dibunuh saja seperti itu, diberi hukuman yang berat saja. Nah, tetapi Utsman bin Affan tidak, beliau langsung memaafkan, akan melepaskan si orang tadi. Nah, yang terakhir adalah sifat beliau atau kepribadian beliau yang sangat luar biasa adalah beliau itu ahli ibadah anak. Jadi beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat malam, selalu tadarus Al-Quran setiap hari seperti itu. Selain itu beliau itu juga selalu melakukan puasa ya, selalu istiqomah. Nah, ini adalah sifat-sifat atau kepribadian baik yang harus kita contoh dari Khalifah Utsman bin Affan. Oke anak-anak, itu tadi materi awal kita tentang Khalifah Utsman bin Affan. Kita berkenalan dulu dengan beliau, kita ketahui kepribadian baik dari beliau yang sangat menonjol. Nah, di pertemuan yang akan datang kita akan membahas bersama, dia akan menceritakan bagaimana perjuangan beliau sebagai Khalifah sebagai Khalifah, kemudian apa saja yang beliau sudah lakukan. Nah, jasa-jasa apa saja yang bisa kita nikmati hingga saat ini, itu ada anak-anak. Nah, oke anak-anak, setelah menyaksikan video ini, nanti pastikan kalian sudah mencatat slide yang sudah butuh dibuat dengan sedikit keterangan yang butuh ditambahkan tentang 3 sifat atau kepribadian Khalifah Utsman bin Affan di akhir tadi. Kemudian nanti ada kuis, ada 10 soal saja anak-anak. Nanti untuk kuis yang butuh diberikan via WA, nanti kalian jawab via voice note aja ya. Jadi via voice note kemudian kirimkan ke seperti itu. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian semua ya. Mohon maaf jika ada banyak salah kata ya. Sampai jumpa di pembelajaran SKI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.